Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya udah datang. Gimana Mas Hafiz? Uangnya mana Mbak? Uang arisan? Besok ya Mas ya. Soalnya hari ini bener-bener aku belum ada ini. Kamu ini gimana sih Mbak? Kamu kan udah dapet. Kamu dulu itu dapat full kan? Sama sekali nggak ada kekurangan loh Mbak. Masa iya saya dapat kayak gini kekurangannya cuman kamu doang Mbak? Oh jangan-jangan mentang-mentang udah pernah dapat nggak mau bayar gitu? Waduh, bukannya saya mau kabur Mas. Enggak, saya sama sekali nggak ada pikiran mau nggak bayar. Nunggu suami saya pulang kerja, nanti kalau udah gajian pasti tak bayar. Terus mau kapan Mbak? Saya juga butuh ini. Nanti sore deh ya Mas ya. Bener, nanti sore tak bayar. Nggak bisa sore Mbak. Saya juga butuh siang. Pokoknya jam 10 sampai jam 11. Kalau uangnya belum diantar, hati-hati saya viralin kamu. Iya Mas, iya Mas. Tak usahain pokoknya. Jangan diviralin ya Mas ya. Yaudah, saya pegang omongan kamu ya. Aduh, di mana ini? Langsung antar ke rumah Mbak nanti Mbak. Iya, iya Mas. Kalau kayak gini terus aku bisa mati muda ini. Punya suami nggak ada gunanya. Gajinya kecil banget. Aku udah utangnya di mana-mana. Kalau kayak gini aku bisa malu. Assalamualaikum. Salam. Loh, kamu kenapa sih, Dek? Kok merengut kayak gitu? Apa? Kamu masih nanya aku kenapa? Mikir kamu tuh Mas. Loh, kamu kenapa sih? Udah mana lah, cepet-cepet gajinya mana? Astagfirullahaladzim, suamimu belum masuk. Mau sarapan. Kok kamu malah langsung tanya gajinya mana sih? Kok kamu sempet-sempetnya mikirin sarapan Mas? Loh, Aku ini udah diteror sama orang, udah ditagih utang terus. Udah mana cepet? tunggu. Maksud kamu gimana? Teror gimana? Tagih utang gimana maksudnya? Maksudnya. Emang selama ini kamu pikir kamu nyukupin aku? Loh, uang yang kemarin emang sudah habis. Uang 300.000 kamu tanyain Mas. Udah lenyap itu. Kamu pikir setiap hari kamu makan itu dari apa? Hah? Kalau nggak tak rewangin aku utang-utang kemana-mana nggak bakalan cukup buat kita makan sehari-hari. Utang? Kamu ada utang kamu? Ya iyalah aku punya utang. Utang banyak, tau nggak? Bahkan ini nanti kalau sampai aku nggak bayar jam 10, aku mau diviralin. Pokoknya aku nggak mau viral Mas. Aku malu sama teman-temanku. Memangnya kamu utang apa? Sampai mau ditagih dadaan seperti ini? Aku tuh ikut arisan dan aku tuh udah dapet duitnya, udah dapet arisan itu udah nembus. Nah sekarang ini temenku yang dapet tapi aku nggak bisa asok. Nah terus uang arisan yang kamu nembus itu buat beli apa? Hah? Kok suamimu baru tahu sekarang kalau kamu ikut arisan? Lah itu apa yang aku beli tas itu emang dari duit apa? Astagfirullah. Ya dari arisan itu toh. Emang kamu pikir aku nggak malu Mas kalau setiap kondangan aku nggak pakai tas branded, sedangkan teman-temanku tas branded semua? Kak, seharusnya kamu itu mikir, sadar diri. Hah? Gaji suamimu berapa? Kamu minta kredit motor, utang sana sini, ikut arisan, hah? Tanpa sepengetahuan suamimu. Mikir nggak kamu tak? Penghasilan suamimu itu berapa? Udah cepet. Mau ngasih nggak sih kamu? Kamu ini gimana sih tak? Seharusnya tuh kamu itu ngertiin keadaan suamimu, nggak seperti ini. Udah cepet. Kalau kamu seperti ini terus, bisa mati berdiri suamimu. Jam 9 udah. Mas, gaji kamu cuma segini toh? Ya kan kamu Dan tahu. cukup ini buat bayar. Ya kan kamu tahu. Suamimu ini hanya jadi tukang parkir. Seharusnya kamu mikir lebih mementingkan kebutuhan daripada gengsi tak? Udah diam. Astagfirullahaladzim. Nih, gantian kamu yang nyapu. Biadab kamu. Cukup. Istri durhaka kamu tak? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Halaman masih kotor, malah ditinggal pergi. Sabar.
Masih kurang 350. Harisannya 500. Ini kalau sampai kamu nggak punya duit, bisa bahaya aku. Semoga Mas Eko punya duit deh. Kalau sampai enggak, aku diviralin. Apa kamu, Jo? Mau kapan bayarnya? Jujur aja ini, Jo, aku belum punya uang. Lagian kan aku baru telah 2 bulan, Jo. Kamu udah ngeredit tas, mau bayar nggak? Besok ya, Jo. Itu tadi berapa sini? Apa ini? Kamu mau Bungkus? bayar apa tak viralin? Biar kamu nggak dipercaya sama orang-orang lagi. Tega banget kamu, Jo, kayak sama siapa aja. Kurang 750. Kalau minggu ini kamu nggak bisa ngelunasin, tas kamu tak ambil, kamu tak viralin. Ngerti nggak? Iya. Mau ruwet, jangan nama saya kamu. Kok ya ketemu Parjo gitu loh. Oh, nggak mau pulang lagi aku. Mas, sini, aku minta duit lagi. Apa tak? Duit apa lagi? Duitnya kan udah saya kasih kamu semua, tak? Duit yang tadi itu diminta sama Parjo karena aku punya utang di warungnya dia. Allah. Jadi yang buat bayar arisan udah nggak ada lagi. Pokoknya aku nggak mau tahu, kamu harus cariin, Mas. Ini udah mau jam 10. Kamu bener-bener nggak mikir kamu ya? Hah? Mau dapat uang dari mana kalau seperti ini? Cari utangan apa kemana, cepet lah. Utang? Iya. Astagfirullahaladzim. Kamu mau nambah utang lagi? Ya aku harus gimana? Kamu mau istri kamu viral satu kampung? Semua orang tahu kalau aku nggak bayar arisan. Uang dari mana? Kalau dadaan seperti ini? Udah cepet cari, Thomas. Cari gimana? Dan di mana cari? Cari di mana pun. Astagfirullahaladzim. Udah cepet, Thomas. Ini udah jam berapa ini? 9:30. Lagian kamu tuh udah tahu kerjaan kamu tuh gajinya kecil, masih aja kerja di situ. Sampai pusing aku ngadepin kamu, Mas. Tak, cari kerjaan di zaman sekarang itu susah. Seharusnya kamu bersyukur suamimu tidak nganggur, walaupun gaji kecil tapi punya pekerjaan tetap. Itu kan alasan kamu karena kamu males. Udah sana cari duit, cari. Kalau pemikiranmu seperti ini terus, selalu memandang keburukan suamimu, kamu tidak akan pernah merasakan apa itu namanya bersyukur, tak? Alah, malah ngoceh. Sana! Terlaluan kamu ya, ini ulah kamu sendiri. Kalau cuma ngandelin Buyung, kayaknya aku bisa viral bener ini. Aku harus gimana ini? Aku harus tempat kakakku ini. Gak bisa kalau aku cuma diem aja kayak gini. Kalau sampai aku cuma diem aja ngandelin Buyung, aku bisa viral. Jam berapa ini? Semakin gemuk aja sekarang kamu. Banyak duit jelas ini. Biasa aja. Gimana kabar kamu? Ya, begini-begini aja. Yang penting badan sehat, rokok enak, selesai. Gak nikah lagi kan? Belum kepikiran sampai ke situ sih, Dol. Masalahnya masih nikmat jajan dulu lah. Kalau kamu mungkin nikah lagi, duit kamu kan banyak. Waduh, kalau itu resiko. Istriku itu nggak mau dimadu. Tapi kalau di Taiwan sana ya kan jauh sama istriku, ya jelas jajan loh. Potonganmu itu pasti boros jajannya daripada kamu ngirim ke rumah. Kamu tahu aja kok, soalnya di sana kok bodinya kalau cuma milih yang model gitar Spanyol, gitar Afrika, itu semua ada kok. Soalnya campur di sana. Bisa aja kamu. Assalamualaikum.
Salam. Mas, Ini sepupu saya, Dol. Iya. Mas, aku mau ada bentar bareng yuk. Apa sih? Sudah yuk. Tunggu dulu ya. Bahinur juga ya. Baru kali ini Eko ngenalin sepupunya. Ternyata ada yang Bahinur. Sini Kak. Ada apa sih? Ada duit 500 enggak? Aku pinjam dulu. Ya nggak ada duit lah, boro-boro 500.000. 10.000 aja nggak ada, habis kalah 2 ayam kok. Gimana ini aku Mas? Aku udah berhutang, ini jam 10 harus tak bayar. Loh, terus suamimu tuh gimana tanggung jawabnya sama kamu? Aku aja tuh masih pusing mikirin urusanku sendiri. Ya kamu harusnya minta pertanggungjawaban suami kamu lah. Suruh cari utangan di mana lah. Udah, nggak usah bahas itu lah. Yang penting ini aku gimana? Aku butuh uang Mas. Aku tuh harus nyariin di mana sih, Ta? Hah? Lah itu temanmu bawa mobil itu pasti banyak duitnya kan? Tolongin aku lah Mas. Ya Mas? Malu-maluin aja kamu tuh. Ah. Gimana, Bang? Ada-ada aja itu Sita. Dol, aku mau minta tolong, bisa nggak kira-kira? Minta tolong apa kok? Itu loh, sepupuku lagi butuh duit 500.000. Terus? Ya aku minta tolong lah, pinjemin lah. Yaudah, ini ponakan kamu suruh sini aja nggak apa-apa. Tapi kamu ke belakang ya. Tahunya dia canggung. Udahlah, nggak apa-apa lah. Langsung aku panggilin suruh sini ya. Beres. Tak, sini. Ada aja kaum hawa. Pasti ujung-ujungnya urusannya duit terus. Tadi Mas Eko udah bilang kan ke Mas Pendi? Udah tadi Eko udah bilang semua. Emangnya butuh berapa sih? Nggak banyak kok Mas. Cuma 500.000 aja. Oh, cuma 500.000 doang. Ya kalau itu sih ada. Oh ya, nama kamu siapa? Ita Mas. Ita. Wah, nama yang bagus. Bagus kayak wajah kamu. Bisa aja Mas Pendi. Oh iya, emangnya uang itu buat apa sih kalau boleh tahu? Ini loh Mas Pendi, aku mau bayar utang. Bayar hutang? Iya, jujur aja utangku tuh banyak. Soalnya suamiku nggak bisa nyukupin aku. Oh, kok bisa? Kayak gitu jadi laki. Laki itu harus bertanggung jawab. Apalagi dia udah punya istri. Waduh, kok bisa ya ada lelaki kayak gitu? Kalau aku ya, misal jadi suami kamu, ala-ala setiap hari selalu kamu tak kasih uang jajan terus. Jujur ya Mbak, saya itu tipikal orang yang nggak tegaan melihat wanita cantik serba kekurangan. Ini, terima, ini duit 1 juta. Lah kok banyak banget Mas? Nggak apa-apa, sisanya buat kamu jajan. Ini juga tak tambahin, ada 300. Beneran ini Mas? Ini banyak banget loh. Iya beneran toh, ini hitung-hitung aku kenalan sama kamu. Soalnya kamu tuh cantik banget. Padahal aku cuma pinjam 500 dikasih segini banyaknya Mas. Itu gak seberapa, duitku itu 1 tumpuk itu masih ada di rumah. Makasih ya Mas. Yaudah, kamu sekarang mending pulang, lunasin semua hutang kamu. Oh iya, minta nomor HP kamu dong. Oh iya Mas. Coba ini, berapa? Udah Mas. Udah.
Yaudah kamu udah pulang sana. Makasih banyak ya Mas. Iya. Mas, aku mau pulang dulu ya. Kasih ya. Udah dapat. Udah ini. Oh, ya udah. Hati-hati ya. Ya. Mas Buyung. Loh, katanya tadi pulang sarapan, kok cepet amat? Saya nggak jadi sarapan, Pak. Hilang selera makan saya, Pak. Loh, kenapa sih Mas? Mas Buyung, kalau misal ada sesuatu masalah atau apa beban itu, buat cerita, ya cerita. Jadi gini, Pak Husin. Sebelumnya saya minta maaf sama Pak Husin. Saya mau sedikit curhatlah sama Pak Husin. Ini masalah rumah tangga saya, Pak. Walah, iya ya Mas. Ya kalau misal saya bisa bantu, nggak ada salahnya kok Mas. Saya bantu Mas. Soal apa ini Mas? Ya biasalah Pak, soal ekonomi. Sudah tahu suaminya hanya bekerja tukang parkir Pak. Tapi gaya hidup istri saya itu luar biasa Pak. Gaya hidup gengsi istri saya itu tidak memandang penghasilan suami Pak. Walah, iya ya Mas. Yang sabar Mas ya. Karena ujian rumah tangga kan masing-masing, beda-beda Mas. Iya Pak, terima kasih. Oh iya Pak, Ya. ini sebelumnya mohon maaf ya Pak. Boleh nggak Pak kalau saya hutang 500 untuk menutup hutang istri saya Pak? Ya soalnya uang tadi buat nambel istri saya arisan Pak. Bagaimana coba Pak? Istri saya arisan, hutang di mana-mana tanpa sepengetahuan saya Pak. Itulah Pak yang membuat saya itu kadang-kadang jengkel, marah sama istri saya Pak. Itu loh. Walah, iya Mas. Ya ini juga saya mohon maaf Mas. Ini kan dunia sudah kepake. Yang ada cuma ini ya. Ini maaf Mas ya. Bukan saya nggak mau bantu. Adanya cuma ini. Terima kasih Pak ya. Ya sama-sama Mas ya. Pokoknya sabar Mas. Ujian rumah tangga. Ketika di hadapan persoalan seperti ini Mas harus tabah ya. Luas hati. Iya Pak. Ternyata kayak zaman dulu waktu zamannya aku selingkuh. Asik juga sih ketemuan di tempat sepi. Nah tapi ya belum datang kita. Yang dari tadi ya? Ya kurang lebih begitu. Maaf ya lama. Kamu cantik banget pakai baju itu. Alah, bisa aja Mas Pendi. Loh, itu bukannya istrinya Mas Buyung? Ngapain di tengah kebun kayak gini? Dengan siapa sih? Loh, laki-laki tuh kayaknya. Wah, nggak beres ini. Udah nggak bener kayaknya ini. Harus ngomong sama Mas Buyung ini. Kamu aman kan tapi kan sama suami kamu itu? Alah, aman. Tadi dia masih tak suruh nyuci. Nggak mungkin dia kemana-mana. Disuruh nyuci. Iya. Bagus dong kalau gitu. Jadi kita bisa leluasa berduaan. Tapi kita mau kemana ini Mas? Sebenarnya sih aku pengen ngajak kamu keluar kota biar aman gitu loh. Cuman aku udah kebelet banget sama kamu. Aku udah nggak tahan. Pengen godil kamu loh deh. Ih, kamu tuh loh. Mas Buyung. Assalamualaikum. Mas. Mas Buyung. Ya, lagi di belakang. Mas Buyung. Duh, Pak.
Loh, lagi nyuci baju itu, Pak. Oh, alah. Aduh. Gimana, Pak? Ini Mas, mau ngabarin. Besok kan para guru semua pada rapat. Jadi murid-murid diliburkan. Jadi otomatis besok libur nggak parkir. Oh, gitu. Ya udah nggak apa-apa, Pak. Kalau memang besok libur, Pak. Oh ya, monggo masuk ya, Pak. Udah, nggak usah sini aja. Kamu habis nyuci baju? Ini udah biasa, Pak. Setiap hari pekerjaan rumah saya ngerjain, Pak. Lah istrimu kemana? Oh, istriku lagi pergi ke rumah temennya, Pak. Lah temennya tuh cewek apa cowok? Ya, setahu saya sih temen istri saya itu cewek semua, Pak. Nggak ada yang cowok, Pak. Ini maaf ya Mas. Kenapa, Pak? Tadi itu kan saya lewat warungnya Pak Bakri. Saya nggak sengaja itu melihat istri Mas Buyung kok naik mobil sama laki-laki. Ah, yang bener aja nih Pak Usin. Mungkin salah lihat kali Pak Usin. Setahu saya, Pak, istri saya itu nggak punya teman laki-laki, Pak. Temennya itu wanita semua. Saya lihat kali. Saya ini nggak pikun nih Mas. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Istri Mas Buyung itu sama laki-laki. Laki-lakinya kan Pak mobil. Saya lihat. Jadi kan tadi waktu saya mau ke arah warung Pak Bakri, Iya. kan itu ada bulan di kita itu. Jadi situ itu. Kalau Mas Buyung misalnya meragukan kata-kata saya Mas ya. Kalau prediksi saya sih belum pergi jauh lah, misal masih di area situ. Bisa saya anterin kok Mas kalau Mas Buyung mau. Sekarang. Udah, Pak Usin, tolong tunggu sebentar Pak ya. Saya mau ganti pakaian dulu, Pak. Ya udah cepetan aja cepet. Astagfirullah, ya Allah. Kalau memang ini benar, berarti kamu sudah tidak punya hati. Ternyata kecurigaanku selama ini benar. Ya Allah, Tak, kamu kurang apa sih, Tak? Suamimu ini kurang apa sama kamu, Tak? Semua udah kupayakan, Tak. Semua itu bisa dibicarakan baik-baik, Tak. Nggak seperti ini caranya, Tak. Ayo Pak, anterin saya Pak. Mas, cepet Mas. Astagfirullahaladzim. Pikirannya yang tenang, nggak usah kemerungsung. Ya Allah Pak. Gimana ini Pak, itu saya Pak? Ternyata masih di sini Mas. Ini mobilnya. Bener Pak. Dalam mobil itu istri saya. Iya, istri sampeyan loh. Ayo Pak. Ayo bro yang. Ini kamu ganas juga ya, Mas? Ya Allah. Pak, lagi nggak? Hei, buka pintunya. Kalau nggak saya pecah ini kacanya nih. Mas, Buka nggak? gimana ini? Buka. Pak, ini. Mas, Kita. kita kabur aja apa gimana? Buka. Kalau nggak saya pecahin pintunya nih ya. Buka. Saya pecahin kacanya ini. Buka. Astagfirullahaladzim. Ini salah paham Pak. Hei, pakai baju kamu. Dasar wanita pelacur kamu. Pakai baju kamu. Kamu orang mana? Pakai. Saya orang. Astagfirullahaladzim. Kamu orang mana kamu, Mas? Kamu berani-beraninya kamu berbuat mesum dengan istri saya kamu, Mas. Ampun Pak. Hah? Ampun apaan? Semua udah terjadi. Tak, keluar kamu. Pakai baju kamu, Tak. Biadab kamu, Mas. Ampun Pak. Hah? Kami nggak ngapa-ngapain loh Pak. Kamu tahu nggak? Ita itu istri saya, Mas. Suami. Ya, saya suaminya. Saya nggak ngapa-ngapain loh Pak. Nggak ngapa-ngapain gimana? Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Istri saya telanjang bulat. Nggak mungkin kamu nggak ngapa-ngapain sama istri saya. Aku tadi- Pasti kamu berbuat zina kan? Hah? Aku cuma ngerokin aja kok, Mas. Saya Ngerokin macam apa? Di dalam mobil berduaan, mobilnya goyang di tengah-tengah kebun seperti ini. Ngerokin macam apa kamu, Tak? Hah? Kamu apa nggak mikir ini siapa, laki-laki siapa? Kamu sama dia itu bukan muhrim, Tak. Kenapa kamu pakai telanjang? Hah? Dengan alasan kamu ngerokin laki-laki seperti ini, Tak? Astagfirullahaladzim, Tak. Suamimu kurang apa sih, Tak, sama kamu, Tak? Walaupun suamimu gajinya kecil, Tak, tapi suamimu ini tanggung jawab sepenuhnya sama kamu, Tak. Hah? Saya nggak pernah memperlakukan kamu kasar, Tak. Saya setiap hari ngasih uang kamu,
Tapi dasarnya kamu saja tak yang tidak mau bersyukur atas pemberian suami tak. Selama ini tak, saya selalu sabar menghadapi sikapmu tak. Kalau memang ini sudah keputusanmu tak, kamu sudah tidak nyaman ya hidup bersama saya tak, nggak masalah. Kamu pilih laki-laki yang mapan ini tak. Tapi ingat ya, Tuhan tidak tidur tak. Kamu milih jalan pintas yang salah kamu tak. Kamu hanya memikirkan materi sesaat. Ingat mas, kamu sudah merusak bunga mayang, yang artinya kamu sudah merusak rumah tangga orang lain. Karma pasti akan menghampirimu mas. Kamu sudah berbuat zina sama istri orang mas. Kalau enggak mati rezekimu, kamu sendiri yang akan mati mas. Secara zahir kamu akan mati mas. Buat kamu tak, mulai hari ini juga detik ini Pak Husin saksinya, kamu akan saya ceraikan dan kamu saya haramkan menginjak rumah saya tak. Silahkan kamu pergi sama laki-laki lain. Ayo Pak, kita pulang Pak. Lebih banget sih orang-orang sini. Cuman masalah kayak gini kok dipermasalahin. Coba dia tadi main tangan, sudah tak perkarakan sekarang. Bisa-bisanya kalian itu digerebek. Nah, gimana ceritanya sih ini bisa terjadi sih? Hah? Kamu itu Dol, malu-maluin aja keluarga kamu itu. Loh kok, kamu kemana nyalain aku sih kok? Ita itu udah punya suami. Kok, dikira cuma Ita aja yang sudah punya suami. Saya juga punya istri. Kalau kamu sudah punya istri dan udah punya suami, kenapa kamu digerebek mesum? Hah? Maksud kamu itu gimana? Kami itu tadi cuma main-main doang kok. Ya, terbawa suasana. Jadi ya, kayak gitulah. Terbawa suasana gombal muki, ya apa? Pasti otakmu otak mesum ini. Lecet kamu itu. Tanggung jawab kamu. Karena keluarga adik aku tuh udah hancur kalau kayak gini. Enggak mau, saya udah punya istri kok. Kalau sampai kamu nggak mau tanggung jawab, Pak Mong Desa udah tahu nih, bisa diusir nanti dari desa ini. Lah terus aku gimana ini mas? Aku udah dicerain loh sama suamiku. Diam kamu. Kan aku cuman beli kamu. Aku ngasih kamu duit banyak. Enak aja aku suruh nikahin kamu. Dah, aku mau pulang aja lah. Enak aja kamu main kabur-kabur kamu. Jadi selama ini kamu minjemin uang adik saya atau sepupu saya itu, kamu ada maunya ya? Sarlonte lanang kamu. Lepas. Pokoknya saya mau pergi. Pergi kemana? Urusan kita belum selesai. Saya nggak mau. Aku hamil, anak kamu gimana? Orang urus. Gimana ini mas aku? Gimana? Kamu juga nggak tahu diri kamu. Macem-macem juga kamu itu. Malu-maluin keluarga, tahu nggak kamu? Hah? Kalau sudah kayak gini terus gimana coba? Hah? Gimana coba? Tolol bener kamu itu. Gimana nasibku mas habis ini? Kamu tinggal di mana mas? Saya udah diusir sama Buyut. Dasar ponakan goblok kamu itu ya. Mau tinggal di mana, hidup gimana, itu urusan kamu, bukan urusan saya. Saya nggak sudi punya keponakan lonte wedon kayak kamu. Pergi kamu dari sini. Pergi. Mas! Mas, tolong bukain mas. Aku mau minta tolong siapa lagi? Saudaraku cuma kamu mas. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Ini gimana mas? Tolong mas. Ini semua salahku. Aku udah nyanyain suami yang tanggung jawab sama aku.